Mentari pagi baru saja menyinari halaman rumah sederhana milik Rahman dan Siti. Di sebuah desa yang tidak terlalu ramai, pasangan suami istri itu menjalani kehidupan yang tampak biasa dari luar. Namun di balik pintu rumah mereka, tersimpan sebuah kisah yang penuh ujian kesabaran. Rahman adalah pria berusia 45 tahun yang bekerja sebagai pedagang kecil di pasar. Penghasilannya tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia dikenal oleh tetangga sebagai sosok yang ramah, jujur, dan ringan tangan. Tak jarang ia membantu orang lain meskipun dirinya sendiri hidup dalam keterbatasan. Sebaliknya, istrinya, Siti, memiliki sifat yang jauh berbeda. Seiring berjalannya waktu, hatinya dipenuhi rasa tidak puas terhadap keadaan hidup mereka. Ia sering memandang kehidupan orang lain dan merasa iri melihat kemewahan yang dimiliki tetangga atau kerabat mereka. Pagi itu, Rahman baru saja pulang dari pasar membawa beberapa kantong belanja. "Siti, aku beli ikan yang kamu suka. Tadi masih segar sekali di pasar," katanya sambil tersenyum. Namun senyum itu tidak mendapatkan balasan yang ia harapkan. Siti melirik sekilas isi kantong tersebut, lalu menghela napas panjang. "Ikan lagi, ikan lagi. Apa tidak ada yang lain? Lihat tuh suami Bu Rina. Kemarin mereka makan udang besar. Minggu lalu bahkan makan kepiting." Rahman hanya tersenyum tipis. "Maaf, Ti. Nanti kalau rezeki lebih, kita coba beli yang lain." Jawaban lembut itu justru membuat Siti semakin kesal. Selalu saja nanti kalau rezeki lebih. Sampai kapan? Hidup kita begini terus. Rahman memilih diam. Ia sudah terbiasa mendengar ucapan seperti itu. Setelah menikah hampir 20 tahun, Rahman memahami bahwa membalas kemarahan dengan kemarahan hanya akan memperburuk keadaan. Karena itu, ia lebih sering mengalah dan menyimpan kesedihannya sendiri. Di pasar, Rahman bekerja sejak sebelum matahari terbit. Ia mengangkat barang, melayani pelanggan, dan terkadang pulang saat tubuhnya sudah terasa sangat lelah. Namun semua itu ia lakukan demi keluarganya. Sayangnya, pengorbanan tersebut hampir tidak pernah dihargai oleh Siti. Suatu siang, ketika beberapa tetangga berkumpul di depan rumah, percakapan mereka mengarah pada keberhasilan anak salah satu warga yang baru membeli mobil. "Wah, suaminya Bu Rina memang hebat ya," kata seorang tetangga. Siti langsung menimpali. "Iya dong. Tidak seperti sebagian orang yang kerja dari pagi sampai malam tapi hasilnya tidak kelihatan." Beberapa tetangga saling berpandangan. Mereka tahu siapa yang sedang dimaksud oleh Siti. Rahman yang kebetulan baru datang membawa karung dagangan mendengar ucapan itu. Hatinya terasa perih, tetapi ia tetap menundukkan kepala dan masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa. Malam harinya, saat makan bersama, suasana kembali tidak nyaman. Siti menunjukkan foto-foto di ponselnya. "Lihat ini. Anak sepupuku baru saja berangkat liburan ke luar negeri." Rahman mengangguk. "Alhamdulillah. Semoga mereka diberi keselamatan." "Itu saja komentarmu. Mau bilang apa lagi?" Siti meletakkan ponselnya dengan kesal. "Kadang aku capek hidup seperti ini. Semua orang maju, sementara kita jalan di tempat." Rahman menarik napas panjang. "Ti, mungkin kita tidak kaya, tapi alhamdulillah kita masih sehat, masih punya rumah, masih bisa makan setiap hari. Bicara itu gampang, yang susah menjalani." Rahman kembali memilih diam. Di dalam hatinya, ia sebenarnya menyimpan banyak kesedihan. Namun ia tidak pernah ingin membuat istrinya merasa bersalah. Setiap malam setelah Siti tidur, Rahman sering duduk sendirian di teras rumah. Ia memandang langit yang dipenuhi bintang sambil berdoa. "Ya Allah, lembutkanlah hati istriku. Ampunilah kekuranganku sebagai suami. Jika ada kesalahan dariku, tunjukkan jalan untuk memperbaikinya." Doa itu terus ia panjatkan hampir setiap malam. Suatu hari, Rahman mengalami demam cukup tinggi akibat kelelahan bekerja. Tubuhnya terasa lemas dan kepalanya pusing. Meski begitu, ia tetap berusaha bangun pagi. Melihat suaminya bersiap berangkat, Siti berkata tanpa rasa khawatir. "Kalau tidak kerja, nanti uang belanja dari mana?" Rahman tersenyum lemah. "Iya, aku berangkat sebentar saja." Padahal saat itu langkahnya sudah terasa berat. Di pasar, beberapa teman pedagang menyuruhnya beristirahat. "Kamu pucat sekali, Men. Pulang saja." Rahman hanya menjawab pelan. "Tidak apa-apa. Di rumah masih banyak kebutuhan."
Menjelang siang, ia akhirnya pulang dengan tubuh yang semakin lemah. Namun yang ia dengar sesampainya di rumah justru keluhan lagi. Kenapa cepat pulang? Dagangan sepi ya? Rahman hanya mengangguk sambil menahan sakit. Untuk pertama kalinya, hati kecil Siti sebenarnya sempat merasa iba melihat kondisi suaminya. Tetapi rasa gengsi membuatnya tidak menunjukkan kepedulian. Malam itu, ketika Rahman tertidur karena kelelahan, Siti duduk sendirian di ruang tamu. Entah mengapa, ia teringat wajah suaminya yang pucat saat pulang tadi. Namun pikiran itu segera ia tepis. Baginya, Rahman memang sudah seharusnya bekerja keras sebagai kepala keluarga. Ia tidak menyadari bahwa selama bertahun-tahun ada seorang pria yang terus berjuang, menahan lelah, menahan hinaan, dan menahan luka di hati hanya demi melihat keluarganya tetap bahagia. Siti juga tidak menyadari bahwa kesabaran Rahman bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti cinta yang sangat besar. Dan ia sama sekali belum tahu bahwa Allah sedang menyiapkan sebuah perjalanan yang kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Perjalanan menuju Tanah Suci. Perjalanan yang akan membuka matanya tentang arti pengorbanan, kesetiaan, dan penyesalan yang selama ini terlambat ia sadari. Hari-hari terus berlalu. Kehidupan Rahman dan Siti berjalan seperti biasa. Rahman tetap bekerja keras di pasar, sementara Siti masih sering mengeluhkan keadaan ekonomi mereka. Namun, beberapa bulan terakhir ada satu hal yang terus memenuhi pikiran Siti. Ia sangat ingin berangkat umrah. Keinginan itu muncul setelah melihat foto-foto teman-temannya yang baru pulang dari Tanah Suci. Hampir setiap hari media sosialnya dipenuhi gambar Ka'bah, Masjid Nabawi, dan berbagai cerita perjalanan ibadah. Saat melihat mereka mengenakan pakaian ihram dan berdoa di depan Ka'bah, hati Siti bergetar. Aku juga ingin ke sana, gumamnya. Keinginan itu semakin besar dari hari ke hari. Suatu malam setelah makan malam, Siti menyampaikan keinginannya kepada Rahman. Mas, aku ingin umrah. Rahman yang sedang minum air langsung tersenyum. Masya Allah, itu keinginan yang baik. Aku serius. Aku juga serius. Siapa yang tidak ingin menjadi tamu Allah? Siti menatap wajah suaminya. Kalau begitu kita harus berangkat. Rahman terdiam sejenak. Ia tahu biaya umrah tidak sedikit. Dengan penghasilannya saat ini, bahkan untuk menabung pun sangat sulit. Namun melihat sorot mata istrinya yang penuh harapan, ia tidak tega mengecewakannya. Akan kita usahakan, Ti. Jawaban sederhana itu membuat Siti tersenyum puas. Sejak hari itu, Rahman mulai memikirkan berbagai cara agar impian istrinya bisa terwujud. Ia menghitung tabungan mereka. Jumlahnya masih sangat jauh dari biaya yang dibutuhkan. Malam itu Rahman tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar sambil berpikir keras. Ya Allah, jika memang ini jalan yang Engkau ridai, mudahkanlah. Keesokan harinya, Rahman memutuskan untuk menambah jam kerjanya. Selain berdagang di pasar pagi, ia mulai membantu mengangkut barang milik pedagang lain pada malam hari. Pekerjaan tambahan itu membuat tubuhnya semakin lelah. Setiap hari ia berangkat sebelum subuh dan sering pulang mendekati tengah malam. Meski demikian, Rahman tidak pernah mengeluh. Ia hanya menyimpan satu tujuan di dalam hatinya. Mewujudkan impian istrinya untuk beribadah di Tanah Suci. Beberapa bulan kemudian, perubahan fisik Rahman mulai terlihat. Wajahnya tampak lebih kurus. Lingkar hitam muncul di bawah matanya. Tangannya semakin kasar karena terlalu sering mengangkat barang berat. Tetapi Siti tidak terlalu memperhatikan semua itu. Yang ada di pikirannya hanyalah kapan mereka akan berangkat umrah. Suatu sore, Rahman pulang dengan langkah pelan. Tubuhnya terasa remuk setelah seharian bekerja. Namun begitu masuk rumah, ia langsung disambut pertanyaan. Sudah berapa tabungannya? Rahman tersenyum kecil. Alhamdulillah. Sudah bertambah. Masih lama ya? Insya Allah tidak terlalu lama. Siti menghela napas. Temanku bulan depan berangkat. Kadang aku iri melihat mereka. Rahman hanya mengangguk. Di dalam hatinya ada sedikit rasa sedih. Ia berharap istrinya bisa melihat betapa keras usahanya selama ini. Tetapi ia tidak pernah mengungkit pengorbanannya. Baginya, seorang suami memang harus berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Waktu terus berjalan. Tabungan umrah mereka perlahan bertambah. Namun jumlahnya masih belum cukup. Suatu malam, Rahman membuka lemari tua di kamarnya. Di dalamnya tersimpan sebuah kotak kayu kecil.
Ia membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat sebuah jam tangan lama. Jam itu bukan sembarang jam. Itu adalah peninggalan ayahnya. Satu-satunya barang berharga yang masih ia simpan sejak sang ayah meninggal dunia. Rahman memegang jam tersebut cukup lama. Kenangan bersama ayahnya kembali terlintas. Namun setelah berpikir matang, ia menghela napas panjang. Maafkan Rahman, Pak. Beberapa hari kemudian, jam tangan itu dijual kepada seorang kolektor. Hasil penjualannya langsung masuk ke tabungan umrah. Tak berhenti sampai di situ. Rahman juga menjual sepeda motor tuanya yang selama ini ia gunakan untuk bekerja. Padahal kendaraan itu sangat membantunya mencari nafkah. Kini ia harus naik angkutan umum dan berjalan kaki lebih jauh setiap hari. Saat mengetahui motornya dijual, Siti justru bertanya, "Kenapa dijual?" "Untuk menambah dana umrah." "Oh." Hanya itu tanggapannya. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada pertanyaan tentang bagaimana nanti Rahman bekerja. Rahman hanya tersenyum seperti biasa. Tetapi malam itu, ketika duduk sendirian di teras rumah, ia menundukkan kepala cukup lama. Untuk pertama kalinya, air mata menetes dari sudut matanya. Bukan karena lelah. Bukan karena kehilangan motor atau jam peninggalan ayahnya. Melainkan karena ia merasa pengorbanannya tidak pernah terlihat. Namun sesaat kemudian ia mengusap air matanya. "Aku melakukan ini karena Allah." Kalimat itu berulang kali ia ucapkan dalam hati. Beberapa bulan setelahnya, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Dana umrah mereka sudah mencukupi. Rahman membawa kabar itu pulang dengan wajah berseri-seri. Begitu sampai rumah, ia langsung memanggil istrinya. Siti keluar dari kamar. "Ada apa?" Rahman menunjukkan beberapa lembar dokumen. "Alhamdulillah, kita sudah bisa mendaftar umrah." Mata Siti langsung berbinar. "Benarkah?" Rahman mengangguk sambil tersenyum. "Insya Allah beberapa bulan lagi kita berangkat." Siti melompat kegirangan. Ia segera menelepon teman-temannya untuk menyampaikan kabar bahagia tersebut. Sepanjang malam ia sibuk berbicara tentang persiapan umrah, tentang koper baru, tentang pakaian baru, tentang oleh-oleh yang akan dibeli, tentang foto-foto yang akan diambil. Namun di tengah semua kegembiraan itu, ada satu hal yang tidak pernah ia tanyakan. Bagaimana perjuangan suaminya hingga semua itu bisa terjadi? Malam semakin larut. Siti akhirnya tertidur dengan wajah penuh senyum. Sementara itu Rahman masih duduk di ruang tamu. Di hadapannya tergeletak buku tabungan yang hampir kosong. Semua tabungan bertahun-tahun telah habis untuk perjalanan tersebut. Bahkan sebagian besar berasal dari hasil pengorbanan yang tidak diketahui siapapun. Rahman memandang dokumen pendaftaran umrah itu dengan mata berkaca-kaca. "Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya engkau izinkan kami menjadi tamu MU." Ia tersenyum bahagia. Baginya, melihat istrinya senang sudah cukup menjadi hadiah. Meski demikian, Rahman tidak menyadari bahwa perjalanan umrah nanti bukan hanya perjalanan ibadah. Di sana, Allah telah menyiapkan serangkaian peristiwa yang akan mengguncang hati Siti. Peristiwa yang akan membuatnya melihat semua pengorbanan suaminya dengan cara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan saat hari itu tiba, penyesalan akan datang bersama air mata yang tak mampu lagi dibendung. Sejak subuh, rumah Rahman dan Siti sudah ramai oleh keluarga dan tetangga yang datang untuk mengantar keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Beberapa orang membawa makanan, sebagian lagi datang hanya untuk bersalaman dan meminta doa. Suasana haru terasa di mana-mana. "Jangan lupa doakan kami di depan Ka'bah ya, Bu Siti," kata salah seorang tetangga. "Iya, insya Allah," jawab Siti sambil tersenyum bangga. Hari itu ia mengenakan pakaian muslimah baru yang sengaja dibelinya beberapa minggu sebelumnya. Wajahnya tampak berseri-seri. Berkali-kali ia berfoto bersama keluarga dan mengunggahnya ke media sosial. Sementara itu, Rahman sibuk membantu memindahkan koper ke kendaraan travel yang akan membawa mereka menuju bandara. Meski tubuhnya tidak sekuat dulu akibat kelelahan bekerja selama bertahun-tahun, ia tetap berusaha mengurus semuanya sendiri. "Mas, hati-hati koper yang besar itu," teriak Siti dari kejauhan. "Iya, Ti. Jangan sampai lecet. Itu koper baru." Rahman hanya mengangguk. Padahal koper yang ia angkat hampir seberat tubuhnya sendiri. Ketika rombongan mulai berangkat menuju bandara, para tetangga melambaikan tangan sambil mengucapkan doa. Rahman menundukkan kepala penuh syukur.
Dalam hatinya, ia terus mengucapkan istighfar dan memohon agar perjalanan mereka diberkahi Allah. Sedangkan Siti sibuk membaca komentar dan ucapan selamat dari teman-temannya di media sosial. Sesampainya di bandara, seluruh jamaah berkumpul bersama pembimbing umrah. Wajah-wajah penuh kebahagiaan terlihat di mana-mana. Ada pasangan lansia yang saling menggenggam tangan. Ada seorang ibu yang terus menangis haru karena baru pertama kali keluar negeri. Ada pula seorang pria yang berulang kali mengangkat tangan berdoa. Melihat semua itu, hati Rahman terasa hangat. Namun tidak demikian dengan Siti. Perhatiannya justru tertuju pada penampilan jamaah lain. "Mas, lihat itu." "Ada apa?" Jamaah yang di sana pakai koper merek terkenal. Rahman tersenyum kecil. "Oh ya." "Iya, pasti orang kaya." Rahman tidak menjawab. Ia memilih duduk sambil membaca doa perjalanan. Beberapa jam kemudian, pesawat yang membawa mereka menuju Arab Saudi akhirnya lepas landas. Saat pesawat mulai mengudara, banyak jamaah yang meneteskan air mata haru. Mereka merasa menjadi tamu Allah adalah nikmat yang luar biasa. Rahman pun demikian. Matanya berkaca-kaca saat melihat awan dari balik jendela. "Alhamdulillah ya Allah." Namun Siti justru mengeluh karena kursi yang ditempatinya tidak berada dekat jendela. "Kenapa sih kita dapat kursi di sini?" Rahman menoleh. "Memangnya kenapa?" "Aku ingin duduk dekat jendela. Nanti kalau ada kesempatan kita tukar. Harusnya dari awal kamu urus." Rahman kembali diam. Ia tidak ingin memperpanjang perdebatan. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa mereka tiba di Madinah. Begitu turun dari bus dan melihat Masjid Nabawi dari kejauhan, hampir seluruh jamaah terpukau. Kuburan hijau yang megah, menara-menara tinggi yang menjulang ke langit, serta suasana damai yang sulit dijelaskan membuat banyak orang langsung menangis. Rahman berdiri terpaku. Air matanya jatuh perlahan. Selama hidupnya, ia hanya melihat tempat itu melalui televisi dan foto. Kini ia berada di sana secara langsung. Masya Allah. Kalimat itu berulang kali keluar dari bibirnya. Namun lagi-lagi, Siti menunjukkan sikap yang berbeda. Ia justru kesal karena harus berjalan cukup jauh menuju hotel. "Kenapa hotelnya jauh sekali?" "Masih dekat kok, Ti." "Dekat bagaimana? Aku capek." Rahman segera mengambil tas yang dibawa istrinya. "Biarkan aku yang bawa." Tanpa banyak bicara, Rahman memikul 2 tas sekaligus. Sementara Siti berjalan di belakang sambil terus mengeluh. Beberapa jamaah yang melihat kejadian itu hanya saling berpandangan. Mereka bisa melihat bagaimana Rahman memperlakukan istrinya dengan penuh perhatian. Namun mereka juga melihat bahwa perhatian itu jarang mendapatkan balasan yang layak. Malam pertama di Madinah seharusnya menjadi malam yang indah. Rahman mengajak Siti menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan salat berjamaah. Saat memasuki area masjid, hati Rahman bergetar hebat. Lampu-lampu yang terang, hamparan marmer putih yang luas, dan ribuan jamaah dari berbagai negara menciptakan pemandangan yang begitu menakjubkan. Rahman berkali-kali mengucapkan tasbih. Sedangkan Siti masih sibuk memperhatikan hal-hal lain. "Mas, kenapa kamar hotel kita tidak seperti yang difoto?" Rahman tersenyum. "Menurutku sudah cukup nyaman. Temanku dulu dapat hotel yang lebih bagus." Rahman kembali diam. Malam itu, setelah salat Isya, mereka duduk di pelataran Masjid Nabawi. Udara malam terasa sejuk. Ribuan jamaah berlalu lalang dengan wajah penuh ketenangan. Rahman memandangi langit Madinah sambil berzikir. Sedangkan Siti membuka ponselnya. Ia sedang melihat unggahan teman-temannya yang memberikan komentar atas foto keberangkatannya. Tiba-tiba seorang jamaah wanita tua yang duduk tidak jauh dari mereka tersenyum kepada Siti. "Pertama kali umrah?" tanyanya ramah. "Iya." "Alhamdulillah. Nikmati setiap detiknya. Tidak semua orang mendapat kesempatan seperti ini." Siti mengangguk singkat. Wanita itu kemudian melirik ke arah Rahman yang sedang membantu jamaah lain mengambil botol air zam-zam. "Suami ibu orang yang baik." Siti sedikit terkejut. "Maksudnya?" "Saya memperhatikan sejak tadi. Beliau selalu mendahulukan orang lain." Siti tidak menjawab. Wanita tua itu tersenyum. "Jaga baik-baik orang yang tulus. Di dunia ini tidak banyak yang seperti itu." Kalimat tersebut membuat Siti terdiam beberapa saat. Namun sesaat kemudian ia kembali mengabaikannya. Baginya,
Apa yang dilakukan Rahman adalah hal biasa. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang perlu dipuji. Malam semakin larut. Mereka kembali ke hotel untuk beristirahat. Sebelum tidur, Rahman masih sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Ya Allah, terima ibadah kami. Bersihkan hati kami. Jadikan perjalanan ini penuh keberkahan. Sementara itu, Siti berbaring sambil memikirkan agenda wisata dan tempat-tempat yang ingin ia kunjungi selama berada di Tanah Suci. Ia belum menyadari bahwa Allah sedang menyiapkan pelajaran besar untuknya. Pelajaran yang tidak akan datang melalui ceramah panjang. Bukan pula melalui teguran manusia. Melainkan melalui rangkaian peristiwa yang perlahan akan membuka matanya. Peristiwa yang akan membuatnya melihat suaminya bukan sebagai pria biasa yang selama ini ia remehkan, tetapi sebagai sosok yang diam-diam telah mengorbankan begitu banyak hal demi kebahagiaannya. Dan perjalanan perubahan itu akan segera dimulai di kota suci Madinah. Udara yang sejuk, lantunan ayat suci Al-Quran dari berbagai penjuru Masjid Nabawi, serta langkah-langkah para jamaah yang bergegas menuju salat berjamaah menciptakan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Rahman sudah bangun sejak sebelum azan subuh berkumandang. Seperti biasa, ia terlebih dahulu membangunkan istrinya. Bangun. Kita salat subuh di masjid. Siti membuka mata perlahan. Ia masih merasa lelah karena malam sebelumnya tidur cukup larut. Aduh, masih ngantuk. Nanti kita kesiangan. Dengan sedikit terpaksa, Siti akhirnya bangun dan bersiap. Mereka berjalan menuju Masjid Nabawi bersama rombongan. Rahman tampak bersemangat meski wajahnya sedikit pucat akibat kelelahan perjalanan beberapa hari terakhir. Namun seperti biasanya, ia tidak pernah mengeluh. Setelah salat subuh selesai, sebagian jamaah memilih kembali ke hotel untuk beristirahat. Namun Rahman ingin tetap berada di masjid untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Kalau kamu mau kembali ke hotel dulu tidak apa-apa, Aku ikut saja. Mereka kemudian duduk di salah satu area pelataran masjid yang teduh. Di sekitar mereka, banyak jamaah dari berbagai negara tanpa khusyuk beribadah. Ada yang membaca Al-Quran. Ada yang berdoa sambil menangis. Ada pula yang hanya duduk diam menatap masjid dengan mata berkaca-kaca. Saat itulah perhatian Siti tertuju pada seorang wanita tua yang duduk tidak jauh darinya. Usianya mungkin sekitar 70 tahun. Rambutnya yang mulai memutih tertutup rapi oleh kerudung sederhana. Di tangannya tergenggam tasbih kecil yang terus bergerak mengikuti zikir yang ia lantunkan. Sesekali wanita itu mengusap air matanya. Entah mengapa, pemandangan tersebut membuat Siti penasaran. Wanita tua itu tampak sendirian. Tidak ada keluarga yang menemaninya. Tidak ada teman seperjalanan yang duduk di sampingnya. Hanya dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, ketika Rahman pergi mengambil air Zam-Zam, wanita tua itu tersenyum kepada Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berasal dari Indonesia. Iya. Saya juga. Percakapan sederhana itu pun mulai mengalir. Wanita tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Bu Aminah. Ia berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Nada bicaranya lembut dan penuh ketenangan. Tidak lama kemudian, Siti memberanikan diri bertanya. Ibu umrah sendirian? Senyum Bu Aminah perlahan memudar. Matanya tampak berkaca-kaca. Iya, Nak. Suami ibu tidak ikut. Untuk beberapa detik, wanita tua itu terdiam. Lalu dengan suara pelan ia menjawab. Suami saya sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Siti sedikit terkejut. Maaf, Bu. Tidak apa-apa. Bu Aminah tersenyum tipis. Namun kali ini senyum itu terlihat menyimpan kerinduan yang sangat dalam. Ia memandang ke arah kubah hijau Masjid Nabawi sebelum melanjutkan perkataannya. Dulu kami berjanji akan umrah bersama. Siti mulai mendengarkan dengan lebih serius. Suami saya seorang tukang kayu. Penghasilannya tidak besar. Tapi setiap hari beliau menabung sedikit demi sedikit. Mata Bu Aminah mulai berkaca-kaca. Kadang hanya Rp5.000. Kadang Rp10.000. Tapi beliau selalu berkata, suatu hari kita akan menjadi tamu Allah. Siti tidak mengatakan apa-apa. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Madinah, ia benar-benar memperhatikan cerita seseorang. Beliau bekerja sangat keras selama bertahun-tahun. Suara Bu Aminah mulai bergetar. Kalau saya ingat sekarang, rasanya hati ini hancur. Kenapa, Bu?
Wanita tua itu menundukkan kepala. Saat itu saya sering mengeluh. Siti merasakan sesuatu menusuk di dalam dadanya. Saya sering mengatakan penghasilan beliau kurang. Air mata mulai mengalir di pipi Bu Aminah. Saya sering membandingkan beliau dengan suami orang lain. Siti mendadak teringat pada dirinya sendiri. Ia teringat semua ucapan yang selama ini sering ia lontarkan kepada Rahman. Semua keluhan, semua perbandingan, semua kata-kata yang menyakitkan. Namun ia tetap diam. Bu Aminah melanjutkan ceritanya. Padahal beliau tidak pernah marah. Wanita tua itu tersenyum pahit. Beliau hanya tersenyum dan berkata akan terus berusaha. Air mata kini jatuh semakin deras. Suatu hari tabungan umrah kami hampir cukup. Siti menelan ludah. Lalu, tiba-tiba beliau sakit. Suara Bu Aminah nyaris tidak terdengar. Sakitnya semakin parah. Ia mengusap air matanya. 3 bulan kemudian beliau meninggal dunia. Siti merasakan tenggorokannya tercekat. Ia tidak tahu mengapa kisah itu begitu menyentuh hatinya. Mungkin karena terlalu mirip dengan kehidupannya sendiri. Sebelum meninggal, beliau berkata satu hal. Bu Aminah memandang langit Madinah. Beliau bilang, kalau nanti Allah mengizinkan kamu datang ke Tanah Suci, doakan aku. Wanita tua itu tidak lagi mampu menahan tangisnya. Sekarang saya ada di sini. Air mata terus mengalir. Tapi orang yang paling ingin saya ajak sudah tidak ada. Siti merasakan dadanya semakin sesak. Tanpa sadar matanya ikut berkaca-kaca. Bu Aminah kemudian menatapnya. Nak. Iya, Bu. Kalau suamimu masih hidup, syukuri dia. Kalimat itu terasa menghantam hati Siti. Saya rela menukar apa saja agar bisa kembali bertemu suami saya walau hanya 1 hari. Air mata mengalir di pipi wanita tua tersebut. Hanya untuk mengatakan terima kasih. Siti tidak mampu menjawab. Pikirannya mulai dipenuhi wajah Rahman. Wajah suaminya yang setiap hari bekerja keras. Wajah yang selalu tersenyum meski sering menerima kata-kata kasar darinya. Wajah yang tidak pernah membalas meski sering direndahkan. Tak lama kemudian Rahman kembali membawa 2 gelas air zam-zam. Ia tersenyum seperti biasa. Nih, Ti. Siti menerima gelas itu. Untuk beberapa saat ia hanya menatap wajah suaminya. Rahman tampak bingung. Kenapa? Enggak apa-apa. Rahman tersenyum lalu duduk di sampingnya. Siti kembali teringat ucapan Bu Aminah. Kalau suamimu masih hidup, syukuri dia. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Namun meski hatinya mulai terusik, kesombongan yang selama bertahun-tahun menguasainya belum sepenuhnya runtuh. Ia masih belum mampu mengakui kesalahannya. Ia masih belum mampu meminta maaf. Dan ia masih belum menyadari bahwa pertemuan dengan Bu Aminah hanyalah awal dari rangkaian pelajaran yang telah Allah siapkan. Karena dalam beberapa hari ke depan, sebuah peristiwa yang jauh lebih besar akan terjadi. Peristiwa yang akan membuat Siti merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan orang yang selama ini selalu ada di sisinya. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Bu Aminah, rombongan umrah yang diikuti Rahman dan Siti bersiap berangkat ke Makkah. Perjalanan dari Madinah menuju kota suci itu dipenuhi rasa haru. Sepanjang jalan, pembimbing umrah membacakan talbiyah yang diikuti seluruh jamaah. Labbaik Allahumma labbaik. Suara itu menggema di dalam bus. Sebagian jamaah meneteskan air mata. Sebagian lagi memejamkan mata sambil membayangkan Ka'bah yang selama ini hanya mereka lihat melalui foto dan televisi. Rahman termasuk salah satunya. Berkali-kali ia mengusap matanya yang basah. Bertahun-tahun ia memohon kesempatan menjadi tamu Allah. Kini impian itu berada di depan mata. Sementara itu, Siti duduk di samping jendela. Sesekali ia ikut melafalkan talbiyah, tetapi pikirannya masih sering melayang ke hal-hal lain. Meski kisah Bu Aminah sempat mengguncang hatinya, ia belum benar-benar berubah. Masih ada kesombongan yang tersisa. Masih ada kebiasaan meremehkan suaminya yang sulit dihilangkan begitu saja. Saat bus berhenti di salah satu tempat istirahat, Rahman turun lebih dulu. Ti, tunggu di sini sebentar ya. Aku ambilkan minum. Ya. Beberapa menit kemudian Rahman kembali dengan membawa 2 botol air. Namun baru saja menyerahkannya, Siti berkata dengan nada kurang puas. Kenapa lama sekali? Tadi antre. Kalau tahu antre, cari tempat lain. Rahman hanya tersenyum. Maaf.
Siti tidak menjawab. Ia kembali memalingkan wajah ke arah jendela. Rahman menarik napas pelan. Di dalam hatinya ia berusaha mengingat bahwa perjalanan ini adalah ibadah. Ia tidak ingin memperbesar persoalan. Menjelang sore, rombongan akhirnya tiba di Makkah. Saat menara-menara Masjidil Haram mulai terlihat dari kejauhan, suasana di dalam bus berubah. Tangisan haru terdengar dari berbagai sudut. Bahkan beberapa jamaah tak mampu berkata-kata. Rahman memandang keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah. Hanya itu yang mampu ia ucapkan. Sesampainya di hotel, rombongan diberi waktu beristirahat sebelum melaksanakan umrah. Malam harinya mereka berjalan menuju Masjidil Haram. Jantung Siti berdegup semakin cepat. Begitu memasuki area masjid dan melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, ia langsung terdiam. Bangunan suci itu berdiri megah di tengah lautan manusia. Ribuan jamaah dari berbagai negara bergerak mengelilinginya. Suasana yang selama ini hanya ia lihat di layar kini berada tepat di depan matanya. Air mata Siti perlahan mengalir. Untuk pertama kalinya sejak berangkat, ia merasakan getaran yang berbeda di dalam hati. Rahman di sampingnya juga menangis. Mereka berdiri cukup lama sambil memandang Ka'bah. Lalu bersama rombongan, mereka mulai melaksanakan tawaf. Putaran demi putaran berjalan lancar. Meski tubuh mulai lelah, semangat ibadah membuat semua jamaah tetap kuat. Namun setelah beberapa hari berada di Makkah, sebuah kejadian tak terduga mulai terjadi. Hari itu Masjidil Haram sangat padat. Jumlah jamaah jauh lebih banyak dibanding hari-hari sebelumnya. Rahman dan Siti datang bersama rombongan untuk melaksanakan ibadah sunnah. Seperti biasa, Rahman selalu memastikan istrinya berada di dekatnya. Jangan terlalu jauh ya, Ti. Iya. Namun karena merasa sudah beberapa hari berada di sana, Siti mulai merasa percaya diri. Ia menganggap dirinya sudah hafal arah dan tidak perlu terus ditemani. Ketika melihat sebuah area yang menurutnya lebih nyaman untuk berdoa, ia berjalan lebih dulu. Rahman yang sedang membantu seorang jamaah lansia tidak langsung menyadarinya. Beberapa menit kemudian, lautan manusia semakin padat. Arus jamaah bergerak dari berbagai arah. Ketika Siti menoleh ke belakang, Rahman sudah tidak terlihat. Awalnya ia tidak panik. Ia berpikir suaminya pasti berada tidak jauh darinya. Namun 5 menit berlalu. 10 menit berlalu. Rahman tetap tidak terlihat. Siti mulai berjalan mencari. Semakin ia mencari, semakin banyak orang yang berlalu lalang. Semua tampak asing. Semua mengenakan pakaian yang hampir serupa. Tidak ada satu wajah pun yang dikenalnya. Dadanya mulai berdebar. Mas. Ia mencoba memanggil meski tahu suaranya akan tenggelam di tengah keramaian. Tidak ada jawaban. Siti mulai berkeringat. Tangannya gemetar. Ia mencoba mengingat jalur yang tadi dilewatinya. Tetapi semua tampak sama. Pintu-pintu masjid terlihat mirip. Lorong-lorong terasa membingungkan. Semakin lama, rasa takut semakin besar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa sendirian. Ribuan orang berada di sekelilingnya, tetapi tidak satu pun yang dikenalnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Ya Allah! Ia duduk di salah satu sudut masjid sambil berusaha menenangkan diri. Saat itulah ia mulai menyadari sesuatu. Selama ini ia selalu menganggap kehadiran Rahman sebagai hal biasa. Setiap kali pergi, Rahman selalu ada. Setiap kali ia membutuhkan sesuatu, Rahman selalu membantu. Setiap kali ia kesulitan, Rahman selalu muncul. Karena terlalu terbiasa, ia tidak pernah menghargai keberadaan suaminya. Namun kini, ketika pria itu tidak ada di sampingnya, rasa aman yang selama ini ia rasakan mendadak hilang. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Siti semakin panik. Tangisnya mulai pecah. Ia membayangkan berbagai kemungkinan buruk. Bagaimana jika ia tidak menemukan rombongan? Bagaimana jika tersesat hingga malam? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Ti. Siti langsung menoleh. Jantungnya berdegup kencang. Di antara kerumunan jamaah, ia melihat Rahman berlari ke arahnya. Wajah suaminya tampak pucat. Keringat membasahi dahinya. Napasnya terengah-engah. Begitu tiba di hadapannya, Rahman langsung bertanya, "Kamu tidak apa-apa?" Siti hanya mampu mengangguk sambil menangis. Rahman duduk di sampingnya. "Aku cari kamu kemana-mana." Nada suaranya penuh kecemasan.
Aku takut kehilanganmu. Kalimat itu membuat hati Siti bergetar. Ia memperhatikan wajah suaminya yang tampak sangat khawatir. Ternyata sejak menyadari Siti hilang, Rahman telah berkeliling hampir 1 jam mencari ke berbagai area Masjidil Haram. Ia bahkan meminta bantuan beberapa petugas dan jamaah Indonesia. Semua dilakukan tanpa memikirkan dirinya sendiri. Yang ada di pikirannya hanya keselamatan istrinya. Siti menundukkan kepala. Rasa bersalah mulai muncul di dalam dadanya. Ia membayangkan jika posisi mereka dibalik. Apakah ia akan secemas itu mencari Rahman? Apakah ia akan berlari ke sana kemari demi menemukan suaminya? Pertanyaan itu membuatnya semakin terdiam. Rahman lalu tersenyum lembut. Sudah, jangan menangis. Ia memberikan sebotol air zam-zam yang sejak tadi dibawanya. Minum dulu. Siti menerima botol itu dengan tangan gemetar. Anehnya, Rahman sama sekali tidak marah. Tidak ada bentakan. Tidak ada kata-kata menyalahkan. Padahal semua ini terjadi karena ia mengabaikan pesan suaminya. Yang ada hanya perhatian dan rasa syukur karena mereka telah bertemu kembali. Malam itu, saat berjalan pulang menuju hotel, Siti beberapa kali mencuri pandang ke arah Rahman. Ada sesuatu yang mulai berubah di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, ia mulai melihat sosok suaminya dari sudut yang berbeda. Namun ia belum tahu bahwa pelajaran terbesar belum datang. Karena beberapa malam kemudian, Allah akan memperlihatkan kepadanya sebuah mimpi yang begitu nyata. Mimpi yang akan membuatnya terbangun dengan tangisan dan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak peristiwa terpisah di Masjidil Haram, hati Siti tidak lagi setenang sebelumnya. Meski ia belum mengungkapkan apapun kepada Rahman, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Setiap kali melihat suaminya berjalan di sampingnya, ia teringat bagaimana paniknya dirinya saat kehilangan sosok itu di tengah lautan manusia. Setiap kali Rahman mengambilkan air zam-zam, membawakan tas, atau memastikan dirinya tidak kelelahan, terngiang kembali ucapan Bu Aminah di Madinah. Jaga baik-baik orang yang tulus. Di dunia ini tidak banyak yang seperti itu. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Namun kebiasaan dan sifat yang sudah bertahun-tahun melekat tidak mudah berubah dalam semalam. Kadang hatinya mulai luluh, tetapi ego di dalam dirinya masih berusaha bertahan. Malam itu, setelah melaksanakan salat Isya dan memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, mereka kembali ke hotel. Rahman terlihat sangat lelah. Tubuhnya memang tidak lagi muda. Beberapa hari terakhir ia banyak berjalan, membantu jamaah lain, dan selalu memastikan kebutuhan istrinya terpenuhi. Sesampainya di kamar, Rahman langsung duduk di tepi ranjang. Ia memijat pelan betisnya yang terasa pegal. Siti memperhatikan dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat kelelahan di wajah suaminya. Biasanya ia tidak pernah peduli. Biasanya ia menganggap semua itu hal yang wajar. Tetapi malam ini berbeda. Mas capek? Tanyanya pelan. Rahman tampak sedikit terkejut. Mungkin karena sudah lama ia tidak mendengar pertanyaan seperti itu dari istrinya. Sedetik kemudian ia tersenyum. Sedikit. Kalau capek istirahat saja. Iya. Jawaban singkat itu justru membuat hati Siti terasa aneh. Ada rasa hangat yang muncul, tetapi juga rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Tak lama kemudian mereka tidur. Di luar jendela hotel, lampu-lampu kota Makkah masih menyala terang. Sementara itu, Siti perlahan terlelap. Dan malam itu, sebuah mimpi datang menghampirinya. Dalam mimpinya, Siti melihat dirinya berada di rumah mereka di Indonesia. Semuanya tampak begitu nyata. Ruang tamu, dinding rumah, perabotan, bahkan suara ayam tetangga terdengar jelas. Namun ada sesuatu yang berbeda. Rumah itu terasa sangat sepi. Tidak ada suara Rahman. Tidak ada langkah kaki Rahman. Tidak ada senyum Rahman yang biasanya menyambutnya. Siti berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain. Mas. Tidak ada jawaban. Mas Rahman. Tetap sunyi. Jantungnya mulai berdebar. Ia membuka pintu kamar. Kosong. Membuka dapur. Kosong. Membuka teras. Kosong. Lalu tiba-tiba terdengar suara tangisan dari luar rumah. Siti berlari keluar. Di depan rumah, banyak orang berkumpul. Para tetangga mengenakan pakaian serba gelap. Beberapa wanita menangis. Beberapa pria menundukkan kepala. Perasaan tidak enak langsung memenuhi dadanya. Kenapa ini? Tak ada yang menjawab.
Ia terus berjalan menembus kerumunan. Dan saat itulah tubuhnya mendadak lemas. Di tengah rumah, terbujur sebuah jenazah yang ditutupi kain putih. Siti gemetar. Perlahan ia mendekat. Lalu seseorang membuka bagian wajah jenazah itu. Saat melihat wajah tersebut, dunia seolah runtuh. Itu Rahman, suaminya. Pria yang selama ini selalu ada di sampingnya. Pria yang selalu sabar menghadapi semua sikap buruknya. Pria yang tidak pernah membalas meski sering disakiti. Kini terbaring tak bergerak, tak bernyawa. Siti langsung berteriak, "Mas!" Ia berlutut di samping jenazah itu. Tangannya gemetar hebat. Air matanya mengalir tanpa henti. "Mas, bangun Mas." Namun Rahman tidak bergerak, tidak menjawab, tidak tersenyum seperti biasanya. Untuk pertama kalinya, Siti merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan kehilangan seseorang yang selama ini selalu ia anggap akan ada selamanya. Lalu dalam mimpi itu, ia mendengar percakapan beberapa tetangga. "Kasihan Pak Rahman. Iya. Beliau terlalu banyak bekerja demi membahagiakan istrinya. Katanya sampai menjual barang-barang kesayangannya untuk biaya umrah. Beliau memang orang baik." Setiap kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Siti. Ia melihat dirinya sendiri menangis di samping jenazah suaminya. Namun tidak ada lagi kesempatan untuk meminta maaf. Tidak ada lagi kesempatan untuk berterima kasih. Tidak ada lagi kesempatan memperbaiki semuanya. Tiba-tiba suasana berubah. Ia melihat Rahman berdiri beberapa meter darinya. Wajah suaminya tampak tenang. Rahman tersenyum. Senyum yang selama ini selalu ia lihat setiap hari. "Mas." Siti berusaha berlari menghampiri. Namun langkahnya terasa berat. Semakin ia berlari, jarak itu justru semakin jauh. "Tunggu Mas." Air matanya semakin deras. "Aku belum minta maaf." Rahman hanya tersenyum. Tidak berkata apa-apa. Perlahan sosok itu semakin memudar. "Tolong jangan pergi." Siti menangis sejadi-jadinya. "Aku salah." Tangisnya pecah. "Aku salah, Mas." Dan tepat saat sosok Rahman menghilang, Siti terbangun. Napasnya memburu. Dadanya naik turun dengan cepat. Wajahnya basah oleh air mata. Butuh beberapa detik sebelum ia menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi. Ia langsung menoleh ke samping. Rahman ada di sana. Masih tertidur. Masih bernapas. Masih hidup. Siti menutup mulutnya agar isaknya tidak terdengar. Air mata kembali mengalir. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar membayangkan kehilangan suaminya. Dan perasaan itu sangat menyakitkan. Ia memperhatikan wajah Rahman yang sedang tidur. Wajah yang mulai dipenuhi garis-garis usia. Wajah yang selama bertahun-tahun bekerja keras demi keluarganya. Wajah yang sering pulang dengan kelelahan tetapi tetap berusaha tersenyum. Tiba-tiba semua kenangan muncul satu persatu. Rahman yang bekerja saat sedang demam. Rahman yang menjual motor kesayangannya. Rahman yang menjual jam peninggalan ayahnya. Rahman yang berlari mencarinya saat tersesat di Masjidil Haram. Rahman yang selalu mengalah. Rahman yang selalu memaafkan. Tanpa sadar, tangis Siti semakin deras. Ia menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Selama ini ia hanya melihat apa yang tidak dimiliki suaminya. Ia lupa melihat semua yang telah diberikan suaminya. Malam itu, ketika seluruh kota Makkah terlelap, Siti duduk sendirian di tepi ranjang. Tangannya terangkat. Bibirnya bergetar. "Ya Allah." Air matanya jatuh tanpa henti. "Kalau Engkau masih memberi kesempatan, aku ingin memperbaiki semuanya." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa penyesalan saja belum cukup. Masih ada luka yang telah ia buat selama bertahun-tahun. Masih ada kata-kata yang pernah menyakitkan hati suaminya. Dan beberapa hari lagi, sebuah kajian di depan Ka'bah akan menjadi titik yang benar-benar menghancurkan benteng kesombongan yang selama ini tersisa dalam dirinya. Pagi itu, suasana Masjidil Haram terasa lebih tenang dari biasanya. Matahari belum terlalu tinggi. Cahaya keemasan menyelimuti pelataran masjid dan memantul di lantai marmer yang bersih. Ribuan jamaah dari berbagai negara tanpa khusyuk beribadah. Namun di tengah ketenangan itu, hati Siti sedang bergolak. Mimpi yang ia alami beberapa malam lalu masih membekas begitu kuat. Setiap kali melihat Rahman berjalan di sampingnya,
Ada rasa sesak yang muncul di dadanya. Ia mulai menyadari banyak hal yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Tetapi semakin ia menyadari kesalahannya, semakin besar pula rasa malu yang ia rasakan. Bagaimana mungkin selama bertahun-tahun ia begitu mudah melukai hati orang yang paling banyak berkorban untuknya? Pagi itu, setelah melaksanakan salat duha, rombongan mereka mengikuti kajian singkat yang dipimpin seorang ustaz Indonesia di salah satu area Masjidil Haram. Para jamaah duduk melingkar. Di hadapan mereka, Ka'bah berdiri megah. Pemandangan yang begitu indah hingga membuat banyak orang sulit menahan air mata. Rahman duduk tenang sambil memegang tasbih. Sedangkan Siti berada di sampingnya. Entah mengapa, sejak awal kajian dimulai, jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Ustaz tersebut membuka kajian dengan membaca beberapa ayat Al-Quran. Suaranya lembut namun tegas. Setelah itu beliau mulai menyampaikan nasihat. Kita datang ke Tanah Suci bukan hanya untuk melihat Ka'bah. Para jamaah menyimak dengan penuh perhatian. Kita datang ke sini untuk membersihkan hati. Beliau berhenti sejenak. Membersihkan kesombongan. Membersihkan iri hati. Membersihkan dosa kepada sesama manusia. Kalimat itu membuat Siti perlahan menundukkan kepala. Ustaz melanjutkan. Banyak orang menangis saat melihat Ka'bah. Tetapi tidak semua orang mau menangis karena menyadari kesalahannya. Suasana menjadi hening. Padahal dosa kepada manusia seringkali lebih berat untuk diselesaikan dibandingkan dosa yang hanya berkaitan dengan diri kita sendiri. Siti merasakan dadanya mulai sesak. Tanpa sadar, ia menggenggam ujung kerudungnya. Kemudian ustaz mulai membahas tentang hubungan suami dan istri. Dan sejak saat itulah, setiap kalimat yang keluar dari mulut beliau terasa seperti sedang ditujukan langsung kepadanya. Wahai para istri. Suara ustaz terdengar jelas. Jangan pernah meremehkan suami yang berjuang mencari nafkah halal. Siti langsung terdiam. Jangan melihat hanya apa yang tidak mampu ia berikan. Dadanya mulai bergetar. Tetapi lihatlah apa yang telah ia korbankan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ustaz melanjutkan. Kadang seorang suami pulang dengan wajah lelah. Tubuhnya sakit. Pikirannya penuh beban. Beliau menatap para jamaah satu persatu. Tetapi ia tetap tersenyum di depan keluarganya. Siti teringat wajah Rahman. Wajah yang selalu tersenyum meski sering menerima ucapan yang menyakitkan. Tidak sedikit suami yang menyembunyikan kesedihannya agar keluarganya tetap bahagia. Tangan Siti mulai gemetar. Di dalam pikirannya muncul berbagai kenangan yang selama ini ia coba abaikan. Rahman yang bekerja saat sedang demam. Rahman yang pulang larut malam. Rahman yang menjual motornya. Rahman yang menjual jam peninggalan ayahnya. Semua demi dirinya. Semua demi mewujudkan keinginannya berangkat umrah. Namun apa balasan yang ia berikan? Keluhan, perbandingan, hinaan, ketidakpuasan. Air mata mulai jatuh membasahi pipinya. Ia segera mengusapnya. Tetapi semakin ia berusaha menahan, semakin deras air mata itu mengalir. Ustaz kembali berbicara. Ada istri yang setiap hari mengeluh. Suara beliau terdengar semakin menusuk hati. Suaminya sudah bekerja keras, tetapi tetap dianggap kurang. Siti menutup mulutnya. Napasnya mulai terasa berat. Ada istri yang sibuk membandingkan suaminya dengan orang lain. Kini ia tidak mampu lagi mengangkat wajahnya. Kita tidak tahu berapa banyak luka yang tersimpan di hati seorang suami yang terus bersabar. Tangis Siti pecah. Ia menundukkan kepala semakin dalam. Di sampingnya, Rahman yang mendengar isak tangis itu perlahan menoleh. Ia tampak bingung. Namun tidak berkata apa-apa. Ustaz kemudian menyampaikan sebuah kisah. Kisah tentang seorang lelaki yang selama hidupnya bekerja keras demi keluarganya. Lelaki yang tidak pernah mengeluh meski sering disakiti. Lelaki yang terus mendoakan istrinya meski hatinya berkali-kali terluka. Dan ketika lelaki itu meninggal dunia, istrinya baru menyadari betapa besar pengorbanannya. Saat mendengar kisah tersebut, Siti langsung teringat pada mimpinya. Tubuhnya semakin bergetar. Ia merasa seperti sedang melihat dirinya sendiri. Jangan sampai kita baru menghargai seseorang setelah kehilangannya. Kalimat itu menghantam hatinya begitu keras. Siti menangis tanpa suara. Seluruh benteng kesombongan yang selama ini ia bangun perlahan runtuh. Untuk pertama kalinya, ia berhenti mencari kesalahan Rahman. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya sendiri.
Dan apa yang ia lihat membuatnya malu. Sangat malu. Kajian hampir selesai. Namun sebelum menutup ceramahnya, Ustaz menyampaikan satu pesan terakhir. Wahai saudara-saudaraku. Suasana menjadi sangat hening. Jika hari ini masih ada orang yang selama ini berbuat baik kepada kita. Beliau berhenti sejenak. Lalu kita sadar bahwa kita pernah menyakitinya. Beberapa jamaah mulai menangis. Jangan tunda meminta maaf. Air mata Siti semakin deras. Karena tidak ada yang tahu siapa yang akan dipanggil Allah lebih dahulu. Kalimat itu seperti petir yang menyambar hatinya. Ia langsung teringat mimpi tentang kematian Rahman. Teringat bagaimana dirinya menangis penuh penyesalan di samping jenazah suaminya. Teringat bagaimana ia berteriak meminta kesempatan yang tidak pernah datang. Dan saat itu juga, Siti merasa dirinya tidak sanggup lagi memikul semua rasa bersalah yang selama ini menumpuk. Kajian pun berakhir. Para jamaah mulai berdiri. Sebagian berzikir. Sebagian berdoa. Sebagian masih menangis. Namun Siti tetap duduk di tempatnya. Kepalanya tertunduk. Air matanya tidak berhenti mengalir. Rahman perlahan duduk kembali di sampingnya. Suara suaminya terdengar lembut. Siti tidak sanggup menatap wajahnya. Kenapa menangis? Pertanyaan sederhana itu justru membuat hatinya semakin hancur. Karena pria yang selama ini paling sering ia sakiti masih bertanya dengan penuh perhatian. Masih menunjukkan kepedulian. Masih memperlakukannya dengan kasih sayang. Siti menggigit bibirnya agar tidak menangis semakin keras. Rahman lalu memberikan sapu tangan. Kalau ada yang mengganggu pikiranmu, ceritakan nanti. Siti menerima sapu tangan itu dengan tangan gemetar. Lalu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menikah, ia memandang wajah suaminya dengan mata yang berbeda. Bukan sebagai pria yang kurang berhasil. Bukan sebagai suami yang selalu ia bandingkan dengan orang lain. Melainkan sebagai seorang lelaki yang telah mengorbankan begitu banyak hal demi dirinya. Dan saat Rahman berjalan menuju area tawaf, Siti kembali menatap Ka'bah yang berdiri megah di hadapannya. Air mata terus mengalir. Ia tahu satu hal. Waktunya telah tiba. Ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Ia tidak bisa lagi menunda penyesalan. Karena malam nanti, di tempat yang paling mustajab untuk berdoa, ia akan mengakui seluruh kesalahannya di hadapan Allah. Dan tangisan taubat yang selama ini tertahan akhirnya akan pecah di depan Ka'bah. Malam itu, langit Makkah tampak begitu tenang. Lampu-lampu Masjidil Haram bersinar terang, menerangi lautan manusia yang terus mengalir mengelilingi Ka'bah. Dari berbagai penjuru dunia, orang-orang datang membawa doa, harapan, dan penyesalan mereka masing-masing. Namun di antara ribuan jamaah yang hadir malam itu, ada satu hati yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Hati Siti. Sejak kajian pagi tadi, dadanya terasa sesak. Setiap kalimat yang disampaikan Ustaz terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Malam itu, setelah salat Isya, Rahman mengajaknya kembali ke Masjidil Haram. Ayo, malam ini suasananya lebih tenang. Siti hanya mengangguk. Sepanjang perjalanan dari hotel menuju masjid, ia lebih banyak diam. Tidak seperti biasanya yang sering mengeluh karena harus berjalan jauh, atau karena cuaca yang panas. Rahman beberapa kali melirik istrinya. Ia menyadari ada perubahan yang terjadi, tetapi tidak ingin memaksanya bercerita. Sesampainya di pelataran Ka'bah, mereka ikut bersama arus jamaah yang bergerak perlahan. Saat pandangannya jatuh pada Ka'bah, air mata Siti kembali mengalir. Kali ini bukan karena kagum. Bukan karena haru semata. Melainkan karena rasa bersalah yang selama ini ia simpan mulai memenuhi seluruh ruang di hatinya. Ia merasa sangat kecil. Sangat hina. Selama ini ia begitu mudah melihat kekurangan orang lain, tetapi begitu sulit melihat kekurangan dirinya sendiri. Padahal Allah telah memberinya seorang suami yang sabar, setia, dan tulus. Seorang suami yang tidak pernah meninggalkannya meski sering disakiti. Setelah beberapa saat beribadah, Rahman mengajak Siti mendekati area Multazam, tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah yang dikenal sebagai salah satu tempat mustajab untuk berdoa. Malam itu area tersebut cukup padat. Namun perlahan mereka berhasil mendekat. Begitu berada di dekat Ka'bah, tubuh Siti mulai gemetar. Jantungnya berdebar kencang. Matanya memandang kain kiswah yang menutupi bangunan suci itu. Entah mengapa,
Seluruh pertahanan yang selama ini ia bangun runtuh dalam sekejap. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya pecah. Ia menangis. Bukan tangisan biasa, melainkan tangisan yang keluar dari dasar hatinya. Tangisan seorang manusia yang baru menyadari betapa banyak kesalahan yang telah ia lakukan. Rahman yang berada di sampingnya terkejut melihat istrinya menangis begitu hebat. Namun ia memilih diam. Ia hanya berdiri sambil memberi ruang bagi Siti untuk berdoa. Siti mengangkat kedua tangannya. Bibirnya bergetar. Ya Allah! Suaranya nyaris tidak terdengar. Air mata terus mengalir tanpa henti. Ya Allah, aku datang ke rumah MU membawa begitu banyak dosa. Tubuhnya semakin gemetar. Selama ini aku terlalu sibuk melihat kekurangan suamiku. Tangisnya semakin keras. Aku terlalu sibuk mengeluh. Ia menundukkan kepala. Aku terlalu sering menyakitinya. Kenangan demi kenangan bermunculan di pikirannya. Ucapan-ucapan kasar yang pernah ia lontarkan. Keluhan yang tidak pernah berhenti. Perbandingan yang membuat hati Rahman terluka. Semuanya datang bersamaan. Dan semuanya membuat dadanya terasa sesak. Ya Allah! Siti terisak. Aku tidak pernah menghargai pengorbanannya. Air matanya membasahi kedua tangannya yang terangkat. Padahal dia selalu berusaha membahagiakanku. Ia teringat motor yang dijual Rahman. Teringat jam tangan peninggalan ayahnya. Teringat wajah lelah yang selalu pulang dari pasar. Teringat bagaimana Rahman berlari mencarinya saat tersesat di Masjidil Haram. Teringat bagaimana suaminya tidak pernah membalas semua perlakuan buruknya. Semakin ia mengingat semuanya, semakin kuat tangisnya. Ya Allah, aku istri yang buruk. Kalimat itu akhirnya keluar dari bibirnya. Kalimat yang selama ini tidak pernah berani ia akui. Aku telah menyakiti orang yang paling tulus mencintaiku. Beberapa jamaah di sekitar mereka ikut terharu melihat tangis Siti. Namun saat itu ia tidak peduli kepada siapapun. Yang ada hanya dirinya dan Allah. Ia merasa seluruh kesombongan yang selama ini menguasai hidupnya sedang dihancurkan sedikit demi sedikit. Ya Allah, ampuni aku. Tangannya semakin erat menengadah. Jika engkau masih memberi kesempatan, aku ingin berubah. Ia menangis terseduh-seduh. Aku ingin menjadi istri yang lebih baik. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menikah, Siti benar-benar memohon ampun atas sikapnya kepada Rahman. Bukan sekadar karena takut. Bukan sekadar karena terharu. Tetapi karena ia benar-benar menyadari kesalahannya. Setelah beberapa lama berdoa, Siti perlahan menoleh ke samping. Rahman masih berdiri di sana. Pria itu tidak bertanya apapun. Tidak menuntut penjelasan. Tidak meminta pengakuan. Ia hanya menatap istrinya dengan senyum yang lembut. Senyum yang sama seperti saat pertama kali mereka menikah. Dan justru senyum itulah yang membuat hati Siti semakin hancur. Air matanya kembali jatuh. Tanpa berpikir panjang, ia menggenggam tangan Rahman. Rahman tampak sedikit terkejut. Selama bertahun-tahun, hampir tidak pernah Siti menggenggam tangannya dengan cara seperti itu. Mas. Suara Siti bergetar. Rahman menatapnya. Iya. Siti mencoba berbicara. Namun kata-kata itu terasa berat keluar dari bibirnya. Air mata kembali mengalir. Akhirnya dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Maafkan aku." Rahman terdiam. Siti menundukkan kepala. "Maafkan aku selama ini." Tangisnya pecah lagi. "Aku terlalu banyak menyakitimu." Untuk beberapa saat, Rahman tidak berkata apa-apa. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar kalimat itu dari istrinya. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya pengakuan itu datang. Dengan lembut Rahman menggenggam tangan Siti. Lalu ia berkata, "Aku sudah memaafkanmu sejak lama." Kalimat sederhana itu membuat Siti menangis semakin keras. Tidak ada kemarahan. Tidak ada dendam. Tidak ada daftar kesalahan yang diungkit kembali. Yang ada hanya ketulusan seorang suami yang selama ini memilih mencintai daripada membalas luka. Malam itu, di depan Ka'bah, di bawah langit Makkah yang tenang, dua pasang mata dipenuhi air mata. Satu menangis karena penyesalan. Satu menangis karena syukur. Dan sejak malam itu, hati Siti tidak lagi sama. Perjalanan umrah yang awalnya hanya ia anggap sebagai impian akhirnya berubah menjadi perjalanan yang menyelamatkan jiwanya. Namun perubahan sejati tidak diukur dari tangisan di tanah suci.
Perubahan sejati akan terlihat ketika ia kembali ke rumah. Ketika kehidupan berjalan seperti biasa. Ketika tidak ada lagi Ka'bah di depan mata. Karena ujian sesungguhnya akan dimulai saat mereka pulang ke Indonesia. Dan di sanalah Siti akan membuktikan bahwa taubatnya malam itu bukan sekadar emosi sesaat, melainkan awal dari kehidupan yang benar-benar baru. Hari kepulangan dari Tanah Suci tiba dengan suasana yang berbeda dari saat keberangkatan. Jika dulu Siti berangkat dengan penuh keluhan, kebanggaan, dan sedikit kesombongan yang tidak ia sadari, kini ia pulang dengan hati yang jauh lebih tenang, meski matanya masih sering basah oleh ingatan-ingatan yang baru saja ia lewati di Makkah. Di bandara, rombongan umrah mulai bersiap menuju Indonesia. Rahman terlihat sibuk mengurus koper dan dokumen perjalanan. Seperti biasa, ia selalu menjadi orang yang memastikan semuanya berjalan lancar. Namun ada satu perbedaan kecil yang mulai terasa oleh orang-orang di sekitarnya. Siti tidak lagi membiarkan Rahman bekerja sendirian. "Mas, sini aku bantu bawa ini," katanya pelan. Rahman menoleh sedikit terkejut. "Tidak apa-apa, biar aku saja." "Tidak, aku bisa bantu." Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Rahman terasa sangat berbeda. Ia tidak bertanya, tidak menolak lebih jauh. Ia hanya tersenyum kecil, lalu menyerahkan sebagian barang kepada istrinya. Selama perjalanan pulang, Siti lebih banyak diam. Bukan diam karena kesal seperti dulu, tetapi diam karena sedang berusaha menata hatinya yang masih penuh rasa bersalah. Setiap kali ia menatap wajah Rahman, ia teringat semua yang telah ia lakukan. Dan setiap kali itu pula, ia berbisik dalam hati, "Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberiku kesempatan." Sesampainya di Indonesia, suasana rumah terasa familiar. Tetangga-tetangga datang menyambut dengan ucapan selamat dan doa. Beberapa membawa makanan, beberapa lagi ingin mendengar cerita pengalaman umrah mereka. Namun Siti tidak lagi menjadi orang yang paling banyak bicara. Biasanya ia akan menceritakan semua hal dengan penuh antusias, bahkan cenderung membandingkan pengalaman orang lain. Kali ini berbeda. Ia justru beberapa kali menunduk dan tersenyum kecil ketika Rahman yang bercerita. Rahman menceritakan perjalanan mereka, pengalaman di Madinah, di Masjidil Haram, dan betapa besarnya nikmat Allah yang mereka rasakan. Namun ia tidak pernah menyinggung perubahan besar yang terjadi pada istrinya. Ia tidak ingin mempermalukan Siti. Baginya, cukup Allah yang tahu betapa berat perjalanan hati itu. Setelah semua tamu pulang, rumah kembali sepi. Siti berdiri di dapur, memandangi rumah sederhana mereka. Rumah yang dulu sering ia keluhkan. Rumah yang dulu ia bandingkan dengan rumah orang lain. Kini rumah itu terasa berbeda. Bukan karena bentuknya berubah, tetapi karena hatinya yang berubah. Rahman masuk ke dapur membawa 2 gelas air. "Capek?" Siti menggeleng pelan. "Tidak." Rahman tersenyum. "Makan dulu ya." Siti mengangguk. Namun sebelum duduk, ia tiba-tiba menatap suaminya cukup lama. Rahman sedikit bingung. "Ada apa?" Siti menarik napas dalam. Untuk sesaat ia tampak ragu. Seolah ada sesuatu yang berat di dadanya. Lalu perlahan ia berkata, "Mas, terima kasih." Rahman terdiam. "Untuk apa?" Siti menunduk. "Untuk semuanya." Suaranya bergetar. "Untuk semua kesabaran Mas selama ini." Rahman tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk pelan di kursi. Ada keheningan beberapa detik di antara mereka. Lalu ia berkata dengan suara lembut, "Aku hanya menjalankan tugasku sebagai suami." Kalimat itu membuat Siti kembali terdiam. Karena justru disitulah letak luka dan pelajaran terbesar yang ia dapatkan. Bahwa apa yang dulu ia anggap biasa, ternyata adalah bentuk cinta yang sangat besar. Hari-hari setelah kepulangan mereka berubah perlahan. Siti mulai bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan. Ia tidak lagi mengeluh soal rezeki kecil atau membandingkan kehidupan mereka dengan orang lain. Jika dulu ia sering mengkritik, kini ia lebih banyak mendengar dan memahami. Ketika Rahman pulang dalam keadaan lelah, Siti menyambutnya dengan air minum dan senyum kecil, bukan keluhan. Suatu malam, Rahman pulang lebih larut dari biasanya. Siti tidak langsung bertanya dengan nada kesal seperti dulu. Ia hanya berkata pelan, "Mas capek?" Rahman mengangguk. Siti mengambilkan air dan duduk di sampingnya. "Aku buatkan teh ya." Rahman memandang istrinya cukup lama. Ada sesuatu yang benar-benar berubah. Bukan hanya sikap,
tetapi juga cara Siti memandang dirinya. Malam itu, setelah Rahman tertidur, Siti duduk sendiri di ruang tamu. Ia membuka ponselnya, melihat foto-foto lama mereka. Ada foto saat ia masih sering marah. Ada foto saat ia masih sering mengeluh. Dan ada foto saat mereka di depan Ka'bah. Air matanya mengalir pelan. Ya Allah, bisiknya. Jangan kembalikan aku pada diriku yang dulu. Beberapa minggu kemudian, Siti mulai sering bercerita kepada tetangga dan kerabat tentang pengalaman umrahnya. Namun bukan lagi tentang belanja atau fasilitas. Ia selalu bercerita tentang pelajaran yang ia dapatkan. Tentang sabar. Tentang kehilangan yang hampir terjadi. Dan tentang seorang suami yang ternyata lebih besar pengorbanannya daripada yang pernah ia bayangkan. Banyak yang terdiam mendengar ceritanya. Beberapa ikut menangis. Dan sebagian mulai bercermin pada kehidupan mereka sendiri. Rahman hanya mendengarkan dari jauh dengan senyum kecil. Ia tidak pernah menyela. Karena ia tahu, perubahan itu bukan untuk dipamerkan. Tetapi untuk dijaga. Suatu sore, Siti duduk di teras bersama Rahman. Angin bertiup pelan. Langit mulai memerah. Ia menatap suaminya lama, lalu berkata, "Mas, kalau dulu aku tidak pergi umrah, mungkin aku tidak akan pernah sadar." Rahman tersenyum. Mungkin Allah memang menunggu waktu yang tepat. Siti mengangguk pelan. Lewat semua itu, aku belajar satu hal. Rahman menoleh. Apa? Siti menahan air mata kecil yang mulai muncul. Bahwa orang yang paling dekat dengan kita, seringkali adalah orang yang paling sering kita sakiti. Rahman terdiam. Lalu ia berkata pelan. Dan orang yang paling tulus, biasanya tidak pernah menuntut balasan. Siti menunduk. Air matanya jatuh. Namun kali ini bukan air mata penyesalan yang menyakitkan. Melainkan air mata syukur. Karena ia masih diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Waktu berjalan perlahan setelah kepulangan dari Tanah Suci. Tidak ada lagi perjalanan jauh, tidak ada lagi ihram putih, tidak ada lagi lautan manusia yang mengelilingi Ka'bah. Namun bagi Siti, sesuatu yang jauh lebih besar justru baru saja dimulai. Perjalanan menjaga hatinya agar tetap berubah. Hari-hari di rumah sederhana itu kini terasa berbeda. Bukan karena keadaan yang tiba-tiba menjadi kaya atau sempurna. Tidak. Tetapi karena cara Siti memandang hidup sudah berubah total. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang dimiliki, melainkan dari rasa syukur terhadap apa yang sudah ada. Rahman tetap seperti dulu. Bekerja di pasar, pulang dengan tubuh lelah, kadang diam karena capek, tetapi tetap membawa ketenangan di dalam rumah mereka. Namun kini ada satu hal yang berbeda. Siti tidak lagi menjadi beban dalam kelelahan itu. Ia menjadi tempat pulang yang menenangkan. Suatu sore, Rahman duduk di teras sambil melepas lelah. Siti datang membawa segelas teh hangat. "Mas, minum dulu." Rahman menerimanya sambil tersenyum. "Terima kasih." Siti duduk di sampingnya. Hening sejenak. Bukan hening yang dingin seperti dulu, tetapi hening yang damai. Siti menatap langit, lalu berkata pelan, "Mas, aku kadang masih takut." Rahman menoleh. "Takut apa?" Siti menunduk. "Takut aku kembali jadi orang yang dulu." Rahman terdiam sejenak. Lalu ia berkata lembut, "Kalau kamu jatuh, kita bangun lagi." Kalimat sederhana itu membuat mata Siti berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tetapi karena ia merasa benar-benar diterima. Tanpa dihakimi, tanpa diungkit masa lalu. Malam itu, setelah Rahman tertidur lebih awal, Siti duduk sendiri di ruang tamu. Ia membuka mushaf kecil yang ia bawa dari Makkah. Halaman demi halaman ia baca perlahan. Tangannya berhenti pada satu ayat yang dulu sering ia dengar di Masjidil Haram, tetapi kini terasa berbeda maknanya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Siti menutup mata. Air matanya jatuh pelan. Ia teringat dirinya yang dulu. Istri yang sering mengeluh. Istri yang sering membandingkan. Istri yang lupa bahwa cinta suaminya selama ini begitu tulus. Ia menarik napas dalam. "Ya Allah, terima taubatku," bisiknya. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka berjalan seperti biasa. Namun ada satu perubahan yang tidak pernah hilang. Siti tidak lagi berbicara dengan hati yang kasar. Rahman tidak lagi menyimpan luka dalam diam. Dan rumah kecil itu, yang dulu sering dipenuhi keluhan,
kini lebih sering dipenuhi doa dan rasa syukur. Kadang Siti masih menangis saat mengingat masa lalunya. Namun kali ini air matanya bukan lagi air mata penyesalan yang menyiksa, melainkan air mata syukur karena Allah telah menyelamatkannya sebelum terlambat. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di teras, Siti berkata pelan, "Mas, kalau suatu hari Allah memanggil kita, aku ingin pergi dalam keadaan yang baik." Rahman tersenyum kecil. "Insya Allah, kalau kita menjaga hati kita." Siti mengangguk. Lalu ia menatap langit malam yang penuh bintang. Di dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, jangan Engkau biarkan aku kembali menjadi orang yang dulu. Jadikan aku istri yang lebih baik sampai akhir hidupku." Rahman tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di samping istrinya, seperti biasa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Siti, kehadiran suaminya tidak lagi ia anggap biasa. Tetapi ia syukuri setiap detiknya. Karena ia tahu sekarang, tidak semua orang diberi kesempatan untuk berubah. Dan tidak semua luka diberi waktu untuk diperbaiki. Cerita mereka bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang seorang manusia yang akhirnya sadar bahwa cinta yang paling benar adalah cinta yang membawa seseorang kembali kepada Allah.